Ini adalah moge Honda yang menjadi basis motor balap WSBK. Selamat datang di Pertamax7.com channel, salam moge mania. Ini adalah Honda CBR 1000 RRR Fireblade terbaru 2024 yang ternyata mengusung banyak ubahan. Ini beda loh dengan Honda CBR 1000 Triple R SP yang kemarin sudah dibahas. Bedanya apa? Mari kita bahas. Untuk mesin dari moge Honda CBR 1000 RRR Fireblade ini tetap sama ya, di 1000 cc, 4 silinder segaris semi cam DOHC 16 klep berpendingin cairan dengan bor 81 mm, sama dengan ukuran piston Honda RC213V MotoGP. Untuk struknya 48,5 mm yang disebut Honda sebagai over square. Klaim power puncak di 214,5 horsepower pada 14.000 rpm dan torsi puncak di 113 Nm pada 12.000 rpm. Mas, semi cam itu maksudnya bagaimana? Seperti ini ya. Nih, namanya semi cam. Dia ada idle gear namanya di sini. Jadi bukan langsung ke crankshaftnya ya. Dia ada idle gear di sini. Beda dengan sebelumnya yang langsung nempel ke crankshaft untuk mekanisme buka tutup klepnya. Meski klem dan torsi puncak mesin ini tetap sama, tapi ternyata Honda melakukan banyak revisi di mesin Honda CBR 1000 RRR Fireblade 2024. Seperti rasio kompresi naik menjadi 13,6:1, timing klep dan juga per klep semuanya direvisi. Crankshaft dan conrod lebih ringan Pak D. Jadi meskipun sama dengan versi sebelumnya terkait power dan torsi, nyatanya di tahun 2024 ada ubahan yang cukup banyak. Jadi motor ini tetap pakai per klep ya, karena di video sebelumnya ada yang ngotot kalau Honda CBR 1000 RRR ini dia pakai pneumatic valve, padahal ini masih pakai per klep seperti ini ya, belum pakai pneumatic seperti di MotoGP. Karena ini adalah motor street legal, motor yang diproduksi massal, tentu tidak pakai mekanisme pneumatic valve seperti di MotoGP yang mahal dan perawatannya tentu ribet. Oke, kita lanjut. Ada ubahan gearbox rasio yang lebih pendek guna meningkatkan akselerasi dan saat keluar di tikungan. Jadi gearboxnya juga berubah. Untuk knalpotnya lebih ringan dengan volume nambah 1 liter, suara juga lebih senyap. Ini sama dengan CBR 1000 Triple R SP yang sudah dibahas. Untuk update mesinnya juga ditambah dengan 2 motor pada TBW atau di bagian throttle bywire itu. Yang sebelumnya ada 1 motor servo, sekarang menjadi 2 motor servo. Motor 1 untuk TB1 dan TB2, motor kedua untuk TB3 dan TB4. Tujuan penggunaan 2 motor throttle bywire ini guna menambahkan kontrol dan nuansa yang presisi pada RPM yang lebih rendah dengan pengereman engine yang lebih banyak jika diperlukan. Engine brake-nya lebih tinggi saat dibutuhkan. Itu fungsi dari 2 motor di bagian throttle bywire. Oke, lanjut ke bagian rangkanya. Dia juga serba baru. Rangkanya terbuat dari bahan aluminium dengan ketebalan 2 mm yang diklaim Honda di versi 2024 lebih lentur untuk meningkatkan akurasi dan traksi ban. Kita lanjut ke swing arm dari Honda CBR 1000 Triple R yang mana sejak lahir sudah menggunakan desain turunan dari Honda RC213V Strip S yang panjangnya sama dengan motor turunan MotoGP tersebut. Panjang ini ya, as ke as di 622,7 mm. Seperti ini. Ini turunan langsung dari Honda RC213V Strip S. Untuk pengembangannya ya, untuk modelnya sih agak beda, tapi secara struktur ini mirip dengan RC213V Strip S. Lanjut, ini ada namanya subframe terbuat dari bahan aluminium seperti ini. Ini tidak ada perubahan ya dari versi sebelumnya, dari versi 2022 berarti. Lanjut untuk rem. Nah, ini yang membedakan dari Honda CBR 1000 RRR Fireblade SP.
Jadi Honda CBR 1000 RRR Fairblade yang polos tanpa embel-embel SP itu menggunakan suspensi depan merek Honda sendiri, yaitu Showa Pak D. Seperti ini ukurannya Mas, 43 mm, full adjustable ya. Ada preload, ada compression, ada ribbon, tapi manual, bukan elektronik seperti di versi SP. Seperti ini ya, dia settingannya manual Pak D. Diputer-puter, ada tension, ada compression, kanan kiri ada settingannya masing-masing. Untuk detail suspensinya adalah Showa 43 mm Big Piston Fork alias BFF. Seperti ini suspensinya, upside down 43 mm diameter asnya ini. Lanjut untuk suspensi belakang adalah merek Honda juga, yaitu Showa BFRC Light alias Balance Free Rear Cushion Light. Suspensi belakangnya bisa disetting untuk preload, tension, dan compression. Seperti ini ya, dia pakai merek Honda sendiri, yaitu Showa, merek Jepang. Kita lanjut ke bagian rem, balik ke foto ini ya. Untuk rem depan, untuk versi Honda CBR 1000 RRR Fairblade 2024 polos, dia menggunakan lagi-lagi merek Honda Pak D, yaitu Nissin radial 4 piston menjepit cakram bulat. Dia sudah floating, ukuran 330 mm diameternya dengan ketebalan minimal 5 mm. Jadi ini tebal. Dan untuk kaliper rem belakang adalah pakai Brembo aksial 2 piston yang sama digunakan untuk Honda RC 213 VS menjepit cakram bulat berdiameter 220 mm. Lanjut untuk master rem depan, mereknya adalah Nissin radial. Ukurannya nggak ada tulisannya di sini. Seperti ini ya. Mirip dengan pemirsa nyebutnya itu Nissin Samurai Mas. Ya bukan. Ini Nissin seperti ini memang. Karena memang beberapa moge ada yang pakai master rem depan seperti ini ya. Nissin punya. Untuk hand gripnya ini bukan hand grip Supra ya. Mirip aja sih. Tapi memang ya seperti ini hand gripnya. Oke, udah jelas. Lanjut, ada IMU atau Inertial Measurement Unit dari Bosch Jerman, memberikan perhitungan pitch dan roll yang akurat untuk kontrol perilaku sepeda yang tepat. Lanjut ada steering damper, tapi ini spesial ya dari Honda dengan nama Honda Electronic Steering Damper atau HSED dengan input dari IMU tadi. Ini mereknya Honda juga, yaitu Showa. Lanjut untuk Honda CBR 1000 RRR Fairblade 2024 alias versi yang polos tanpa SP, sampai sekarang ternyata masih belum menggunakan quick shifter sebagai piranti bawaan. Jadi ini polos ya, tidak ada quick shifternya. Loh Mas, kalau mau pasang bagaimana? Bisa. Honda menjual quick shifter di Honda CBR 1000 RRR Fairblade itu sebagai aksesoris Pak D. Unik ya, moge flagship tapi quick shifter disuruh beli sendiri. Lanjut. Untuk rem depan belakang sudah ABS dual channel dan support cornering ABS. Lanjut, untuk bagian fairingnya ini baru ya, baik winglet dan juga fairing bawahnya. Desain winglet baru mengurangi momen yaw melalui tikungan sebanyak 10% untuk membuat pengendara melewati tikungan dengan kecepatan tinggi lebih mudah. Seperti ini ya, wingletnya baru model kumis. Winglet ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan wheelie saat akselerasi dan juga meningkatkan stabilitas saat ngerem dan masuk tikungan dengan teknologi aerodinamika. Oh iya, tangki bensinnya baru ya untuk Honda CBR 1000 RRR Fairblade 2024 yang tadinya cuma 16,1 menjadi 16,5 liter. Tangkinya lebih pendek atau lebih rendah tapi lebih lebar. Tujuannya untuk mengurangi area konfrontasi antara pengendara dan juga tangki bensin supaya mungkin perutnya tidak nabrak gitu ya. Terus untuk area tengah sini direvisi untuk meningkatkan cengkraman lutut pengendara saat tuck-in seperti itu. Dan terakhir, ubahan terbaru dari Honda CBR 1000 RRR Fairblade 2024 yaitu speedometer. Jadi seperti ini ya, tampilan baru speedometer Honda CBR 1000 RRR Fairblade 2024. Tampilannya lebih tajam
resolusi lebih tinggi untuk ukuran diagonalnya 5 inci. Ini sama sih dengan Honda CBR 1000 RRR Fairblade SP. Bedanya ini tidak bisa untuk setting suspensi depan maupun belakang secara elektronik, karena untuk versi yang polos itu tidak bisa setting secara elektronik. Dan tentu untuk versi 2024 ada fitur baru, yaitu saat mesin masih dingin, belum sampai suhu optimal coolant-nya, suhu mesin optimal, maka motor ini takometernya cuma bisa mentok sampai 8000 rpm. Tujuannya apa mas? Untuk melindungi mesin ya, karena belum sampai suhu optimal mesin sudah digeber-geber. Sedangkan saat suhu mesin sudah optimal, misalkan di 99 derajat Celcius seperti ini coolant-nya, dia akan bisa ngegaspol ya, yang tadinya limiter di 8000 rpm bisa menjadi lebih dari 14000 rpm. Itu dia update terbaru dari Honda CBR 1000 RRR Fairblade, yang mana moge ini adalah basis untuk motor balap WSBK. Jadi motor balap Honda di WSBK itu ya seperti ini. Suspensi depan Showa, remnya Nissin, ya seperti itu. Tentu ada quick shifternya ya. Terus ABS depan belakang dilepas. Ya wis, itu dia ulasan singkat terkait perubahan dari Honda CBR 1000 RRR Fairblade 2024 versi polos non SP. Untuk fairing berubah, aerodinamika berubah dengan winglet baru, lanjut mesin banyak ubahan di bagian head cylinder, klep, timing klep, pair klep, on-road, crankshaft, gearbox, banyak tau ubahannya. Terus tangki bensin juga baru, speedometer baru, tampilannya ya baru ya, fiturnya baru, knalpot baru. Jadi penasaran WSBK 2024 bagaimana dengan banyak perubahan pebalap, dan juga motornya ini baru ya, ada revisi. Siapa tahu bisa menggigit ya moge ini di kancah WSBK, karena Honda CBR itu kalau soal top speed nggak kalah dengan Ducati. Ini kencang top speednya, tapi soal nikung masih banyak PR. Nikung mungkin juga braking dan lain sebagainya. Jadi penasaran, ubahan Honda ini akan ngefek nggak ke WSBK 2024 besok? Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mogimania. Unik ya, malah pilih versi yang polos loh untuk jadi motor balap. Pakai Showa, pakai Nissin. Mungkin karena gara-gara sama-sama milik Honda ya, mungkin risetnya lebih mudah atau gimana, entahlah.